Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Rektor UIN Jakarta, para pimpinan UIN, dan panitia semua peserta webinar ini yang mengikutinya. Saya bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya kita semua minatul umat ila nur, dari kegelapan kepada yang terang benderang. Terima kasih Ibu Rektor, panitia yang telah beri kepercayaan pada saya untuk ikut meramaikan milad dan selamat bermilad UIN Jakarta yang ke-63. Semoga semakin berkembang, semakin maju, menjadi kebanggaan umat yang tidak saja mengembangkan diri sendiri, tapi menjadi menara, menjadi menaranya UIN, PT KIN seluruh Indonesia. Amin. Yang mengajak untuk maju dan berkembang. Bicara tentang integrasi ini, saya sudah lama, sudah sejak 22 tahun yang lalu. Ketika saya dapat amanah memimpin perguruan tinggi ini, perguruan tinggi UIN Malang, maksud saya STAIN Malang, yang saya pikirkan pertama kali adalah integrasi keilmuan ini. Kenapa? Saya melihat bahwa kalau lembaganya itu hanya IAIN atau STAIN waktu itu, terasa Islam itu dimaknai secara sempit. Hanya bicara agama, hanya bicara syariah, usuluddin, dakwah, adab, dan tarbiyah, pendidikan agama di sekolah-sekolah, hanya disampaikan lewat mata pelajaran fikih, tauhid, akhlak, tasawuf, tarikh, bahasa Arab. Saya anggap ini kurang menurut saya. Islam tidak seperti itu. Islam adalah luas, seluas kehidupan ini. Satu. Yang kedua, saya lihat waktu itu umat Islam itu di mana-mana kok masih tertinggal gitu kan. Baik dari sisi ekonomi, politik, sains, teknologi dan seterusnya, sehingga lalu yaitu tadi tertinggal dan kalah gitu. Maka saya lalu kemudian terpikir, ini lembaga ini harus diapakan. Saya lalu kemudian agar ini luas, maka tidak ada cara lain kalau kecuali STAIN ini, saya mimpin STAIN waktu itu, harus menjadi universitas. Karena itu begitu dilantik, yang saya lakukan adalah membuat proposal waktu itu. Proposal untuk menjadi universitas. Proposal untuk menjadi universitas. Sebab hanya dengan universitas lah maka lalu perguruan tinggi Islam ini bisa membuka sains, teknologi, kedokteran, ekonomi, politik, dan seterusnya itu. Itu yang saya lakukan. Karena itu saya usul untuk menjadi universitas itu sejak tahun 1998. Jadi sudah 22 tahun yang lalu gitu. Tapi lalu kemudian tidak segera disetujui karena Malang ini kecil sekali. Perguruan tinggi PT KIN saya kira yang paling kecil itu Malang. Waktu saya memimpin itu hanya punya dosen 43. Itu pun sudah tua-tua. Lalu kemudian 6 bulan kemudian meninggal 7. Tinggal 36. Nah, lalu kemudian tapi saya pikir ini harus dirubah gitu kan. Nah, tatkala saya berpikir itu, saya lalu kemudian menemukan ayat Al-Quran. Ialah surat Ali Imran ayat 190-91 itu. Coba kita renungkan, begitu indah. Ada sosok manusia ideal di dalam Al-Quran. Apa itu? Adalah ulul albab.
Ulul albab itu apa? Diterangkan di dalam Al-Quran itu indah sekali menurut saya. Satu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah tatkala sedang berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya setiap waktu ingat Allah. Yang kedua, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu apa kalau tidak belajar sains, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar matematika, lalu kemudian berkembang sosiologi, psikologi, sejarah, antropologi, dan seterusnya. Itulah sains menurut saya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu diteruskan dengan Robbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bagaimana agar tidak sia-sia? Tidak ada cara lain kecuali harus dikembangkan teknologi. Maka menurut hemat saya dari ayat itu sudah integrasi itu. Mulai dari mengingat Allah setiap waktu, memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu kemudian statement bahwa semua ciptaan Allah tidak akan sia-sia, dan agar tidak sia-sia, maka harus ada teknologi. Inilah ayat petunjuk integrasi menurut saya. Nah, selama ini yang namanya perguruan tinggi Islam itu hanya yang pertama tadi arahnya. Ilmu-ilmu agama itu yang pertama ini. Akibatnya apa? Akibatnya umat Islam kalah. Di mana-mana kalah dan tertinggal. Karena yang dikembangkan hanya yang pertama itu. Sains teknologi tidak dikembangkan. Padahal persaingan di dunia ini sebetulnya kalau kita mau jujur adalah persaingan di bidang ekonomi, bidang politik, bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi. Bagaimana umat Islam ini akan menang kalau generasinya itu tidak dibekali dengan sains teknologi? Tidak wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan juga tidak Robbana ma khalaqta hadza batila ini. Ini menurut saya itu harus dikembangkan. Kalau lalu kemudian tidak melihat ilmu secara integratif ini, menyatu secara utuh ini, maka umat Islam sampai kapanpun akan tertinggal. Umat Islam akan sampai tertinggal dimanapun, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Karena apa? Karena memang tidak mampu untuk bersaing. Ini sebetulnya yang saya pikirkan itu. Jadi akan tertinggal. Nah, lalu kemudian kalau seperti yang tadi hanya mengembangkan ilmu agama, saya kira tidak perlu saya terangkan. Itulah sebetulnya kita bisa memahami sendiri apa jadinya kalau perguruan tinggi Islam hanya mengkaji syariah, usuluddin, dakwah, adab, dan tarbiyah. Maka tidak akan secara kolektif, secara masif tidak akan mampu untuk menangani persoalan-persoalan kehidupan ini secara lebih luas. Karena itulah maka atas dasar pandangan itu menurut hemat saya PTKIN ya, perguruan tinggi keguruan keislaman ini, PTKIN perguruan tinggi keagamaan ini, Islam ini. Menurut saya tidak keagamaan, tapi perguruan tinggi Islam sebetulnya yang tepat itu. Kalau keagamaan nanti lalu mundur lagi, ditarik-tarik kepada syariah, usuluddin, dakwah, ke fikih, tauhid, akhlak tadi. Tapi kalau Islam itu sebetulnya lebih universal. Dulu sebetulnya perguruan tinggi Islam, tapi kenapa kok lalu kemudian dirubah menjadi keagamaan ini? Nah, kalau itu perguruan tinggi Islam, lalu kemudian dengan ciri-ciri seperti itu, maka lalu lulusannya itu lalu kemudian bisa berkembang. Hanya ketika waktu itu kan UIN Malang ini terlalu kecil, sehingga walaupun usulannya itu lebih dulu daripada Jakarta, yang disetujui dulu Jakarta, UIN Jakarta, IAIN Jakarta menjadi UIN Jakarta. Malang tidak katanya, Malang terlalu kecil. Tapi saya tidak mau itu gagal itu. Hidup sekali saja kok gagal. Maka lalu kemudian saya menjalin kerjasama sama Sudan.
lalu kemudian tidak jadi UIN. Pada tahun 2002, Jakarta menjadi UIN Jakarta, Malang itu diresmikan oleh Wakil Presiden Sudan dan Wakil Presiden Indonesia, Pak Hamzahas, waktu itu menjadi UIS, Universitas Islam Indonesia Sudan waktu itu. Sehingga lalu kemudian bareng Jakarta dan Malang, hanya namanya saja itu yang berbeda ketika itu. Tapi anehnya setelah diresmikan dianggap itu liar. Ilegal katanya itu. Karena apa? Karena SK-nya itu hanya ditandatangani oleh Menteri Agama, Pak Said Akil Al-Munawar waktu itu. Padahal universitas itu harus ditandatangani oleh Presiden. Maka lalu kemudian supaya dibatalkan peresmiannya itu, tapi saya waktu itu tidak mau. Kok apa dibatalkan itu? Kalau ingin batalkan ya Wakil Presiden Sudan dan Wakil Presiden Indonesia suruh datang ke Malang, suruh batalkan peresmiannya itu. Dan itu tidak mungkin. Karena itu lalu ada alternatif lain, di mana itu rektornya kayak begitu itu. Lalu kemudian, ya sudah, kalau tidak bisa diteruskan, UIS itu ya diganti saja dengan UIN. Akhirnya lalu tahun 2004 bersama dengan IAIN Jakarta diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Malang waktu itu. Lalu kemudian dari pengalaman ini, lalu memang tidak mudah. Kalau hanya sekedar mengubah kelembagaan saja, itu menurut saya tidak cukup, tetapi harus dilengkapi. Bagaimana agar mahasiswa itu paham Al-Quran, maka harus bisa berbahasa Arab. Bagaimana bisa menghayati agama ini, saya lalu kemudian menoleh pesantren. Karena itu setelah saya berjuang, bagaimana mengubah sekolah tinggi menjadi universitas, lalu kemudian saya lengkapi dengan Ma'had Al-Jami'ah. Ma'had Al-Ali gitu. Seluruh mahasiswa agar dia bisa belajar secara baik, maka lalu saya wajibkan untuk bertempat tinggal di Ma'had. Waktu itu saya bisa membangun kamar yang bisa menampung 1.500, lalu kemudian saya lanjutkan 2.000 lagi sehingga 3.500. Seluruh mahasiswa tahun pertama harus di situ. Untuk mereka bisa memahami bahasa Arab, maka saya wajibkan mahasiswa itu belajar bahasa Arab selama 5 jam setiap hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya wajibkan 5 jam belajar bahasa Arab. Semua jurusan. Dengan mereka bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, lalu kemudian saya harapkan mereka bisa memahami Al-Quran. Mereka lalu kemudian juga bisa membaca berbagai macam literatur dari berbagai macam bidang ilmu yang berasal dari mana saja. Waktu itu saya lakukan itu. Dan alhamdulillah dengan adanya program-program seperti misalnya bahasa Arab intensif tadi, lalu kemudian ada Ma'had Al-Ali, lalu kemudian ada kelompok-kelompok penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, walaupun saya tidak banyak berteori, karena ketika itu tidak ada orang yang diajak untuk berbicara, waktu itu kan masih dari awal. Alhamdulillah, lewat Ma'had, lewat universitas ini, banyak lulusan yang mereka itu mahasiswa fisika, mahasiswa matematika, biologi, mereka lalu bisa memahami Al-Quran, bahkan subhanallah, waktu awal-awal saya jadi rektor itu setiap wisuda yang nilainya paling bagus itu adalah selalu mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz. Saya ingat waktu itu ada mahasiswa matematika, mahasiswa fisika, nilainya paling bagus, dia hafal Quran. Lalu mahasiswa matematika berikutnya itu, wisuda berikutnya matematika lagi, hafal Al-Quran. Berikutnya mahasiswa ekonomi, hafal Quran, skripsinya pakai bahasa Inggris. Bahkan lalu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahkan pernah itu ada mahasiswa, itu juga hanya satu aja, mahasiswa yang hafal Al-Quran menulis skripsi sampai 7 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, lalu kemudian bahasa Rusia, lalu kemudian bahasa Indonesia karena dari Banyuwangi dia bahasa Osing. Dan alhamdulillah peminat lalu kemudian juga menjadi banyak. Bahkan saya akhir memimpin kampus ini tahun 2013 sudah ada mahasiswa asing itu kalau tidak salah dari 32 negara.
Apa artinya? Artinya dengan integrasi ilmu dan agama lalu menjadi universitas ini, lalu kemudian kampus berkembang. Itulah sebabnya saya di dalam makalah saya itu yang diminta oleh panitia, saya mengusulkan bagaimana kalau seluruh IAIN, seluruh STAIN di Indonesia itu tanpa lalu memilih yang ada di kota besar, kota menengah, kota kecil, semua dirubah menjadi universitas. Sehingga yang namanya perguruan tinggi itu apapun misalnya, walaupun di pojok-pojok itu diberi peluang untuk menjadi universitas. Tidak perlu nunggu mahasiswanya hanya sekian ribu, dosennya harus sekian, toh masih bisa kerjasama mereka itu. Dengan mereka itu menjadi universitas, maka mereka akan bisa membuka fakultas pertanian, fakultas kelautan, lalu pertambangan di daerah yang bisa ada tambangnya, lalu seperti itu. Tetapi kalau itu hanya fakultas agama yang fakultasnya seperti itu, maka lalu kemudian nanti perannya akan kurang umat Islam. Dan selamanya itu akan kalah menurut saya itu. Maka lalu kemudian saya di akhir tulisan saya juga saya katakan bahwa ini kan sudah ada pelajaran. Ada UIN Jakarta, ada UIN Jogja. Lalu kalau boleh saya nyebut ada UIN Malang. Ini kan sebuah pelajaran penting bagaimana untuk mengembangkan integrasi ilmu lewat universitas ini. Kalau lalu kemudian masih harus nunggu-nunggu, lalu kemudian ada syarat tanahnya harus 10 hektar, lalu dosennya harus sekian, lalu kemudian mahasiswanya sekian, maka tidak akan jadi-jadi. Dan itu nanti akan menghambat kemajuan umat ini, akan kekalahan, kelemahan, kelembean umat ini nanti akan diperpanjang oleh kebijakan-kebijakan yang tidak tepat kayak begitu itu. Bahwa UIN Malang yang kecil seperti itu, yang dosennya hanya 43, meninggal 7, tinggal 36. Kemudian juga finansial anggarannya juga kayak begitu saja bisa maju, bisa berkembang. Mestinya di perguruan tinggi pada umumnya, perguruan tinggi Islam pada umumnya, bisa melakukan yang sama. Dan dengan begitu, maka dipimpin oleh UIN Jakarta dan juga UIN Jogja. Saya selalu nyebut Jakarta dan Jogja, karena memang induk perguruan tinggi Islam di Indonesia itu ya dua itu sebetulnya. Saya ketika menjadi rektor, saya juga selalu memandu kepada teman-teman saya, kita ini jangan memposisikan diri di depannya Jakarta dan Jogja, jangan. Tapi kita harus ada di belakangnya. Hanya kalau kita berada di belakang ini jangan jauh-jauh, tak bilang itu. Harus dekat, tak bilang itu. Nah, kalimat-kalimat yang seperti ini yang saya pakai untuk menggerakkan itu. Dan ternyata itu lalu kemudian bergerak. Itulah lalu kemudian yang saya sebut integrasi ilmu dan agama. Lalu kemudian kalau Ibu tadi tidak membuat metafora, itu sebetulnya bukan pakai untuk filsafat ilmu, bukan. Itu saya membuat pohon ilmu itu sebetulnya hanya alat peraga aja. Alat peraga untuk menjelaskan letak agama di mana, letak ilmu-ilmu dasar di mana, letak ilmu-ilmu terapan di mana, peralatannya itu apa, hanya itu sebetulnya. Lalu dengan pohon itu, lalu kemudian orang menjadi jelas, oh itu yang dimaksud dengan integrasi itu gitu. Sebab kita ini seringkali belum apa-apa itu lalu sudah dibantah, lalu kemudian sudah diremehkan, lalu kemudian direndahkan, lalu apa bisa, itu pertanyaan-pertanyaan situ karena memang belum ada pengalaman, tetapi saya selalu katakan harus kita kembangkan agar umat ini tidak ketinggalan, maka keilmuan tidak saja berpikir agama menurut saya malah tidak usah dipikir menurut saya. Agama itu dilaksanakan saja. Sebab kita ini tidak disuruh oleh Allah untuk mikirkan agama. Agama itu kan sudah cukup. Katanya kan taraktu fikum amroini tamasaktum bima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih itu. Yang disuruh mikirkan itu adalah ekonomi, politik, hukum, teknologi dan seterusnya itu yang harus dipikir itu. Nah, kalau kita lalu kemudian kita kembangkan secara proporsional dari perguruan tinggi, lahir para ahli-ahli pertambangan, ahli-ahli kelautan, ahli-ahli kehutanan, insya Allah sarjana yang dibekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini, maka insya Allah akhlaknya akan menjadi bagus, karakter pribadinya menjadi bagus,
tapi memiliki keilmuan, sains teknologi yang hebat. Saya bermimpi-mimpi seperti itu sebetulnya, mulai dari Aceh dan sampai Papua. Jangan ada lagi yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam. Jangan ada lagi namanya IAIN, jangan ada lagi. Tapi semua menjadi universitas. Jangan ngomong kecil kok jadi universitas. Betapa kecilnya Stein Malang ketika itu sekarang juga menjadi universitas itu. Lalu bagaimana nanti kalau kalah? Ya jangan bersaing agar tidak kalah. Ngikut saja Jakarta sama Jogja itu. Mungkin ditambah ngikut itu si Malang ini. Semangat inilah menurut saya yang harus ditumbuh kembangkan agar lalu kemudian kita yang bangsa yang penduduknya paling banyak Muslim ini menjadi tempat tujuan belajar dari berbagai negara itu. Saya sedih kalau lalu kemudian Kementerian Agama mengirim anak-anak kita belajar ke Mesir, belajar ke Sudan, belajar ke Yaman, belajar Pakistan. Menurut saya harus dibalik. Penduduk dunia ini harus sekolah mencari ilmu di Indonesia ini mulai dari Aceh sampai Papua. Itu gambaran saya seperti itu. Jangan kita ini hidup sekali bangga jadi murid, tetapi bangsa ini harus menjadi guru menurut saya itu. Jadi guru. Ini yang poin penting yang perlu saya sampaikan lewat kesempatan ini. Dan saya terima kasih Bu Rektor, terima kasih panitia. Saya yang sudah tua ini, udah pensiun, hampir pensiun ini masih diberi kesempatan untuk bicara, tetapi saya kepingin lihat perguruan tinggi Islam di Indonesia itu harus menjadi perguruan tinggi terbaik, dipimpin oleh Jakarta dan Jogja, lalu kemudian menjadi banyak penduduk Muslim, tapi lalu kemudian juga benar di dalam mengembangkan keilmuan dan juga berkualitas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Imam Suprayogo, semangatnya masih seperti 20 tahun yang lalu ketika mengembangkan UIN Maliki Malang. Banyak sekali insight, pengalaman, dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari Prof. Imam Suprayogo.